wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tugas SOSEM, tugas strategi pengembangan sosial emosional AUD yang dibimbing oleh Bu dosen Ika Tias Mustikasari MPD. Dan teman-teman semua, perkenalkan saya Lukmarti Mujiana dan teman saya Sinta Jaratul Akifah. Kelompok 5, tugas Lukmarti Mujiana NPM 2623130114 dan Jahratul Akifah NPM 2623130136. Pengertian sosial emosional menurut para ahli. Yang pertama, teori attachment atau John Bowlby. Bowlby mengemukakan bahwa hubungan emosional awal antara bayi dan pengasuhnya sangat penting dalam pembentukan ikatan emosional yang aman. 2. Teori pengembangan sosial Erikson. Erikson menyoroti tahap-tahap perkembangan sosial sepanjang hidup dan mengidentifikasikan krisis-krisis emosional yang harus diatasi oleh mencapai keseimbangan psikososial. Monggo Bu Sinta. Ketiga, teori kecerdasan emosional dari Daniel Goleman. Goleman menyatakan bahwa kecerdasan emosional termasuk kemampuan mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi untuk memainkan peran kunci dalam keberhasilan sosial dan pribadi. Yang keempat, teori sosialisasi Albert Bandura. Bandura menekankan peran pembelajaran melalui observasi dan peniruan dalam pengembangan perilaku sosial serta konsep efikasi diri yang memengaruhi kemampuan individu untuk mengatasi tugas-tugas emosional. Yang kelima, teori keseimbangan diri Carl Rogers menekankan pentingnya penerimaan diri, self-acceptance, dan pemahaman emosi sebagai faktor-faktor kunci dalam mencapai keseimbangan psikologis. Keenam, teori sosial kognitif Albert Bandura. Bandura mengajukan bahwa pengaruh lingkungan, kognisi individu, dan perilaku yang saling mempengaruhi dalam pembentukan kemampuan sosial dan emosional. Nomor 2, faktor-faktor dan kondisi yang mempengaruhi sosial, emosional, dan karakter anak usia dini. Faktor genetik. Warisan genetik dapat mempengaruhi temperamen dan kecenderungan emosional anak usia dini. Yang kedua, interaksi sosial. Lingkungan sosial di sekitar anak seperti keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah memainkan peran penting dalam pembentukan keterampilan sosial emosional. Yang ketiga, kesejahteraan keluarga. Kondisi keluarga termasuk kesejahteraan ekonomi, dukungan orang tua, dan kestabilan rumah dapat mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan karakter anak. Nomor 4, pendidikan orang tua. Gaya pengasuhan dan praktek pendidikan orang tua memainkan peran kunci dalam membentuk pola pikir dan nilai-nilai anak. Nomor 5, pengalaman emosional awal. Pengalaman emosional selama periode awal kehidupan, terutama dalam hubungan dengan pengasuh utama, dapat membentuk dasar keamanan emosional anak. Dalam hal ini, di bawah 1 tahun anak sangat rentan atau terpengaruh, punya pengaruh besar dalam membentuk dasar-dasar keamanan emosional anak, terutama untuk pengasuhnya. Nomor 6, stimulasi lingkungan. Lingkungan yang memfasilitasi eksplorasi dan pembelajaran, baik melalui mainan, kegiatan kreatif, dan interaksi dengan dunia sekitar, mendukung perkembangan karakter dan keterampilan sosial anak. Selanjutnya, Bu Sinta. Yang ketujuh, bentuk pengasuhan. Gaya pengasuhan yang positif, seperti memberikan dukungan emosional dan memberikan batasan yang jelas, dapat membantu anak membangun kontrol diri dan keberanian. Kedelapan, pengaruh media dan teknologi. Paparan terhadap media dan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan karakter anak. Oleh karena itu, pengawasan orang tua terhadap konten yang dikonsumsi sangat penting. Kesembilan, kesehatan mental dan fisik. Kesehatan mental dan fisik anak dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan interaksi sosialnya. Ke-10, pengalaman traumatik. Pengalaman traumatis
dapat memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan sosial, emosional, dan karakter anak memerlukan perhatian khusus dan dukungan. Ketiga, peran guru dalam perkembangan SOSEM-AUD. Guru memiliki peran kunci dalam perkembangan sosial, emosional, dan karakter anak usia dini. Peran tersebut mencakup yang pertama, model perilaku positif, menjadi contoh perilaku positif yang mendukung pengembangan keterampilan sosial dan karakter anak. Kedua, pembina hubungan sosial, membantu anak berinteraksi dengan teman sebaya, membangun keterampilan komunikasi, dan memahami dinamika sosial. Ketiga, pendukung kesejahteraan emosional, memberikan dukungan emosional, mendengarkan, dan membantu anak mengelola emosinya secara positif. Dan keempat, fasilitator, pembelajaran kooperatif, mendorong kolaborasi, kerjasama, dan pemecahan masalah bersama untuk mengembangkan keterampilan sosial. Yang kelima, mendorong keberanian dan kemandirian, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengambil inisiatif, mengatasi tantangan, dan membangun kepercayaan diri. Dalam hal ini, kalau misalkan anak memanjat di tangga yang tinggi, kita jangan langsung memberikan ayo turun, nanti naik jatuh lagi, nggak boleh. Kita harus memberikan kepercayaan pada mereka, pegangan yang kuat ya, hati-hati kalau jatuh sakit. Jadi dia akan semakin yakin akan kemandiriannya. Yang keenam, pengelola konflik, mengajarkan anak untuk menyelesaikan konflik secara positif dan membangun pemahaman dalam perbedaan. Nomor 7, mengintegrasikan nilai-nilai karakter, menyelaraskan pembelajaran dengan pengembangan nilai-nilai karakter seperti tanggung jawab, kejujuran, dan empati. Dalam hal ini prakteknya pada anak-anak kita bisa memberikan gambaran. Kalau misalkan contoh ada teman yang sakit, kita mencoba untuk mengajak untuk anak untuk membesuk. Yang kedelapan, berperan dalam proses sosialisasi, membantu anak memahami norma sosial dan tata krama, serta memberikan arahan terkait perilaku yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam hal ini kita akan memberikan tentang sopan santun saat anak-anak lewat di depan orang tua, jadi harus menunduk begitu, permisi gitu. Selanjutnya yang keempat, peran orang tua terhadap perkembangan SOSEM-AUD. Apa sih peran orang tua terhadap perkembangan SOSEM-AUD? Nah, orang tua memegang peran sentral dalam perkembangan sosial, emosional, dan karakter AUD. Peran tersebut melibatkan yang pertama, pengasuhan positif, memberikan contoh perilaku positif dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial anak. Dalam hal ini, seandainya anak-anak jadi kasih contoh ya, misalkan orang tua itu kasih contoh, jika orang tua itu jujur, nanti anak-anak akan jujur. Jika orang tua itu tidak tertib, dia juga akan tidak tertib. Jadi pengasuhan itu harus positif. Nomor 2, dukungan emosional, menyediakan dukungan emosional, mendengarkan dan merespon kebutuhan emosional anak dengan penuh perhatian. Nomor 3, model perilaku sosial, menjadi model sosial yang baik, mengajarkan nilai-nilai sosial dan mempraktikkan keterampilan komunikasi positif. Nomor 4, pembina hubungan keluarga, jadi membantu anak membangun hubungan yang sehat dengan anggota keluarga dan teman sebaya. Jadi dengan orang tua harus baik, dengan adik, dengan kakak harus menghormati, dengan adik harus sayang, seperti itu. Nomor 5, pendidikan nilai karakter, mendukung pengembangan karakter anak dengan mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Nomor 6, mendukung kemandirian, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil inisiatif dan belajar mandiri, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kalau misalkan anak-anak sudah bisa pakai baju, ya udah dia diajari pakai baju sendiri tanpa kita harus memakaikan bajunya, karena dia harus belajar untuk kemandiriannya. Nomor 7, keterlibatan dalam pendidikan, terlibat aktif dalam pendidikan anak, bekerja sama dengan guru dan sekolah untuk mendukung perkembangan sosial anak.
Nomor 8, monggo Bu Sinta. Kedelapan, pengelolaan konflik. Mengajarkan cara menangani konflik secara positif dan memberikan panduan dalam memahami perbedaan dengan orang lain. Kesembilan, pengontrolan pengaruh media. Mengawasi dan membatasi paparan anak terhadap media serta memberikan panduan dalam memahami konten yang dikonsumsi. Kesepuluh, menciptakan lingkungan aman. Menciptakan lingkungan rumah yang aman dan mendukung, memfasilitasi pertumbuhan sosial dan emosional anak. Terakhir, pembahasan kita tentang peran lingkungan anak terhadap perkembangan sosial. Lingkungan anak memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sosial dan emosional atau sosial anak. Berikut adalah beberapa aspek peran lingkungan anak terhadap perkembangan sosial. 1. Interaksi sosial. Lingkungan anak yang kaya akan interaksi sosial, baik dengan orang dewasa maupun teman sebaya, dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan sosial anak. Interaksi ini membantu mereka belajar cara berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan interpersonal. Kedua, model perilaku. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang di sekitar mereka. Lingkungan yang menyediakan model perilaku positif dan mendukung membantu anak memahami norma sosial dan mengembangkan keterampilan sosial yang sehat. Ketiga, dukungan emosional. Lingkungan yang memberikan dukungan emosional yang stabil dan positif dapat membantu anak mengatasi stres dan mengembangkan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Hal ini dapat membentuk dasar yang kuat untuk perkembangan emosional yang sehat. Keempat, keterlibatan orang tua. Peran orang tua dalam membimbing dan memberikan dukungan positif sangat penting. Lingkungan keluarga yang hangat dan mendukung dapat membantu anak merasa aman, dihargai, dan mendorong rasa percaya diri yang positif. Kelima, akses ke sumber pendidikan. Lingkungan yang menyediakan akses ke sumber daya pendidikan, termasuk buku, mainan pendidikan, dan aktivitas kreatif, dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan kognitifnya. Keenam, kemampuan fisik dan emosional. Lingkungan yang aman secara fisik dan emosional memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan sosial dan emosional anak. Rasa aman memberikan kepercayaan diri dan memungkinkan anak untuk menjelajahi dunia sekitarnya dengan nyaman. Ketujuh, variasi pengalaman. Lingkungan yang menyediakan beragam pengalaman sosial dapat membantu anak mengembangkan keterampilan adaptasi dan toleransi terhadap perbedaan. Kedelapan, terakhir, norma dan nilai. Lingkungan yang mengajarkan norma dan nilai sosial membantu membentuk kerangka moral anak. Ini dapat mencakup pengajaran tentang empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Kesimpulan, karena sosial emosional sangat mempengaruhi attitude anak, maka kegiatan ini harus diterapkan di setiap kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.